Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihatul Lumah dengan nomor NIM 20031060048. Di sini saya akan membacakan materi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Inti peraturan tersebut ada pada Bab 2 Bagian 1 Pasal 2 tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Dicantumkan dalam Bab 2 Bagian 1 bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan secara tepat atau sesuai dengan konteks pembicaraan atau situasi yang tengah dihadapi. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan seluruh kaidah bahasa Indonesia yang melingkupinya, seperti sesuai dengan kaidah ejaan. Dengan itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang digunakan secara tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan dan situasi. Adapun beberapa kaidah yang bisa digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di antaranya, yang pertama, kaidah ejaan dan tanda baca. Kaidah ejaan dan tanda baca adalah aturan-aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. 1. Penulisan huruf. Pada bagian ini akan dideskripsikan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, yakni pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. Kaidah penulisan kata meliputi kaidah penggabungan kata, penulisan kata ganti kau, ku, mu, nya, kata depan di, ke, dari, dan kata turunan, singkatan, dan kata akronim. Kaidah yang kedua adalah kaidah morfologi atau pembentukan kata. 1. Kaidah kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiks adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Hasil dari proses pengimbuhan itulah yang kemudian membentuk kata baru yang disebut kata berimbuhan. 2. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. 3. Kata majemuk, yaitu gabungan dua kata atau morfem dasar yang pada akhirnya memiliki makna baru. Yang ketiga ada kaidah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu tata bahasa yang mengkaji hubungan kata atau frasa dengan kata atau frasa di dalam kalimat. Dalam kaidah ini akan menjelaskan yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, dan yang kedua, menjelaskan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang keempat yaitu kaidah semantik. Di dalam semantik hanya dibicarakan tentang makna kata dan perkembangan makna kata. 1. Makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya, sedangkan makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan-penambahan dari makna asalnya. 2. Makna kata umum dan makna kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya meliputi bagian-bagian dari kata lainnya. Sementara itu, kata khusus adalah kata yang cakupannya lebih sempit dan merupakan bagian atau anggota dari kata lainnya.
3. Sinonim atau persamaan kata. 4. Antonim atau perlawanan kata. 5. Hominim, yaitu kata yang sama dalam pelafalannya namun berbeda dalam artinya. 6. Homograf, yaitu kata yang sama dalam tulisannya namun beda dalam pelafalan dan maknanya. 7. Homofon, yaitu kata yang cara pelafalannya sama tapi penulisan dan maknanya berbeda. 8. Polisemi, yaitu kata yang memiliki banyak makna. 9. Perluasan makna atau generalisasi, yang terjadi apabila cakupan makna suatu kata lebih luas dari makna asalnya. Yang ke-10, penyempitan makna atau spesialisasi, terjadi apabila makna suatu kata lebih sempit cakupannya daripada makna asalnya. Yang 11, ameliorasi, yaitu perubahan makna kata yang nilai rasanya lebih tinggi daripada kata lain yang sudah ada sebelumnya. 12. Peorasi, yaitu perubahan makna kata yang nilainya menjadi lebih rendah daripada makna sebelumnya. 13. Sinestesia, yaitu perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.